bahwa Bapak akan buktikan nanti di pengadilan, akan diobrak-abrik nanti tentang hal masalah ini. Lah, kenapa terlambat, Pak? Sekarang saja ungkapkan siapa sebenarnya yang ditutupi, yang dilindungi. Kalau misalkan benar-benar Pak Yosep tidak merasa bersalah, bersih, tidak tahu menahu dalam kasus ini, sesuai apa yang dikatakan di berbagai media massa yang sudah beredar. Baik, teman-teman, disinilah nanti akan dilakukan persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ini tempatnya, teman-teman. Kebetulan saya lagi nongkrong-nongkrong dulu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Mohon maaf lahir dan batin, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakannya. Baik teman-teman, kita jangan bosan-bosan, jangan patah semangat dalam mengikuti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Karena kasus ini berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Yang pertama, kasus ini begitu banyak sekali lika-liku. Nah, banyak komentar teman-teman yang saya silangkan juga bahwa, Bang, orang yang dibunuh yang sudah menjadi tengkorak pun itu bisa dideteksi pelakunya. Lah ini jasadnya masih utuh, berdua ketemu di bagasi mobil. Tapi kok aneh ya, kok sulit sekali, begitu alot sekali dalam sebuah pengungkapan kasusnya. Ya, memang saya juga sering membaca di berbagai artikel ya, keterangan-keterangan yang begitu akurat bahwa ahli forensik itu meskipun sudah menjadi tengkorak atau tulang bendulang, ya saya membaca dikatakan masih bisa dideteksi apa penyebab kematiannya. Tapi itu hanya urusan kepolisian, teman-teman. Intinya kita hanya mengikuti dan juga memberitakan kasus yang aneh ini di Subang. Misteri, teman-teman, luar biasa. Nah, ini saking profesionalnya sang dalang dan juga dikatakan adanya obstruction of justice. Berarti ada orang-orang tertentu yang mengetahui, yang pintar dalam memblurkan barang bukti, alat bukti, segala macam agar kasus ini jangan sampai terungkap. Tapi kebanyakan yang saya pantau, teman-teman, pembunuhan sadis itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal dengan korbannya, yang sudah mengetahui seluk-beluk kehidupannya, kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Nah, karena orang terdekat itu mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya berbarengan, teman-teman. Dan juga mungkin kalau masalah sakit hati, ya dari pembicaraan pasti tersinggung, baik masalah ekonomi, masalah uang, jabatan. Apalagi ini adalah pengelola, keluarganya ini adalah pengelola sebuah yayasan atau lembaga pendidikan yang tentunya di dalam sebuah lembaga pendidikan ini adanya bantuan-bantuan dana, baik BPUM seperti itu, baik dana BOS dan masih banyak lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Yang namanya orang melihat duit yang begitu besar tentunya tertarik, ya kan, lupa segalanya. Nah, ini teman-teman, pembunuhan sadis Ibu Tuti dan Amalia ini adalah dugaannya keserakahan orang-orang tertentu, adanya kepentingan, ingin merebut inilah, ingin menguasai itulah kemungkinan pasti terjadi dalam kasus ini. Dan kita tidak menyangka pelaku adalah keluarga mereka. Ini terbukti dari siapa? Dari seorang Ramdhanu yang menyebutkan pelakunya itu adalah Yosep, Mimin, dan juga kedua anaknya. Itu adalah ucapan dari Ramdhanu, ya kan? Sedangkan Ramdhanu, Yosep, Mimin, dan juga kedua anaknya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Mereka hidup berbarengan, bersama-sama bekerja. Luar biasa sadis kasus Subang ini. Namun, meskipun dalam kasus Subang ini jalannya kasus yang menimpa Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang kita lihat, yang kita pantau selama ini, kebohongan-kebohongan dari para saksi atau juga yang sekarang sudah menjadi tersangka, ia mulai terkuak satu persatu. Yang namanya kejahatan tidak ada yang sempurna.
Ketika saya juga memantau, mendengar, menonton percakapan, yaitu podcastnya Ibu Mimin dengan waktu itu Heri Susanto, percakapan Yosep Hidayah dengan Bang Freddy, dengan Heri Susanto, para YouTuber Subang yang mewawancarai mereka-mereka ini, beliau-beliau ini, saya melihat dari sorot mata mereka, dari gaya bicara, gestur tubuh, dan masih banyak lagi, ini ya, dugaannya ini terlihat adanya dugaan kelicikan, teman-teman. Itu hanya dugaan ya, tapi entah bagaimana analisa teman-teman melihatnya, teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin juga membahas masalah bagaimana keadaan Yosep Hidayah, papa sang korban, papahnya Yoris, keluarga dari Ibu Tuti, kepala keluarga yang sekarang sudah ditahan di Subang, teman-teman. Waktu itu kan di Polda Jabar diserahkan ke Kejaksaan Subang. Sekarang di Lapas Subang kelas 2A. Nah, teman-teman, seorang papa ini, kalau kita melihat seharusnya menjadi pemimpin di keluarga. Baik memimpin secara agama mungkin ya, memimpin secara ekonomi, segalanya, pendidikan anak, mendidik segala macam, tapi sekarang ditahan. Ini sangat miris sekali kalau kita melihat, menyimaknya. Miris, sungguh miris, seorang sang papa kok begitu tega melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Tapi ini kita dari ucapan Ramdhanu, teman-teman. Karena sampai saat ini dikabarkan Yosep Hidayah, sang papa ini, belum juga mengakui atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu. Bagaimana tanggapan Yoris, seorang anak tertua dari kedua korban ini? Anak tertua dari Ibu Tuti, almarhumah. Nah, tanggapannya di sini saya melihat Yosep sangat tertekan di tahanan. Tanggapan Yoris lelah dan meminta sang papa tidak berbohong dan juga banyak sandiwara. Itulah tanggapan dari Yoris yang sangat tegas sekali terhadap sang papa. Kita melihat kok miris sekali, teman-teman ya. Nah, tapi apakah ada pelaku lain yang belum disebutkan oleh tersangka Ramdhanu ini? Sebagaimana kita menganalisa ada lagi pelaku lain selain yang disebutkan Danu. Nah, karena apa? Kita menyimak dari ucapan Yosep Hidayah. Nanti akan Bapak gali di pengadilan atau nanti akan buktikan di pengadilan. Lalu, kenapa terlambat? Sekarang sudah ditahan, kenapa tidak dari dulu mengatakan yang sebenarnya? Kalau misalkan benar-benar bersih, tidak tahu menau dan tidak bersalah dalam kasus ini, sesuai apa yang digembar-gemborkan di media waktu itu. Yang ada, beliau ini Yosep menuduh Danu, menuduh Wahyu, menuduh Opik, posasi, DWKO. Itulah yang harus dicurigai, katanya seperti itu. Lah, akhirnya kok beliau sendiri yang ditahan dengan ucapan Danu. Ramdhanu tidak menyebutkan Wahyu, tidak menyebutkan Opik, tidak menyebutkan posasi, tidak menyebutkan yang lain. Yang dia ketahui hanyalah Yosep pelakunya, Mimin, dan juga kedua anaknya. Luar biasa, teman-teman. Makanya Yoris di sini mengatakan, "Papa jangan sampai berbohong lagi. Jujurlah dalam setiap perkataan." Ini Yoris sudah shock sekali ya melihat sang papa ditahan dan shock juga menjadi tersangka. Tapi ingat, teman-teman juga banyak yang berkomentar bahwa sangat mencurigai terhadap Yoris juga. Ya, yang namanya kita melihat dalam kasus ini banyak sandiwara, pastilah curiga ke sana kemari. Ini banyak sekali berita-berita kabar terbaru ya. Di hari-hari ini yang saya pantau adanya YouTuber, katanya seperti itu, yang dibayar oleh para pelaku atau mencicipi dana, entah dana apa itu, entah dana setan atau apapun itu ya. Nanti kita sore akan bahas kembali masalah hal itu. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya YouTuber yang dibayar tersebut mencicipi dana tersebut. Karena ini masih simpang siur, saya masih menyelusuri kebenarannya, data-data yang real. Kalau misalkan sudah dapat informasi, nanti kita kupas habis. Kenapa bisa menerima dana tersebut? Apakah menutupi kasus ini atau tidak percaya terhadap penyidik kepolisian atau bagaimana? Kita kupas tuntas, teman-teman. Oke, teman-teman. Di dalam kasus Subang ini, kisah tragis pembunuhan ibu dan anak yang dibunuh diduga oleh suaminya sendiri.
kini mencapai juga babak baru ya, lika-liku babak baru. Yosep, tersangka kasus pembunuhan di Subang, nampak terlihat sangat begitu tertekan. Waktu kita melihat aura wajahnya waktu digiring ke Lapas Subang ya, beliau itu berbicara ke sana kemari. Nah, oke, tertekan di mana saat berdiskusi atau berbicara dengan kuasa hukumnya pada sebuah tayangan video yang sudah tersebar di grup WA. Yosep yang kini mendekam di tahanan tampak sedang berbicara dengan kuasa hukumnya, yaitu Pak Rohman Hidayat. Saya menyimak dari keterangan-keterangan di Tribun Jabar, di Kompas TV, ini banyak sekali, dan juga para YouTuber yang sudah mengupdate videonya. Kita bisa melihat bagaimana gestur Yosep. Ditanya oleh seorang wartawan, Pak Yosep siap sidang? Siap lah, gitu kan. Nah, yang dikatakan dulu, saya sendiri langsung mendengar dari Yosep Hidayat via telepon waktu itu bahwa Bapak akan buktikan nanti di pengadilan, akan diobrak-abrik nanti tentang hal masalah ini. Lah, kenapa terlambat Pak? Sekarang saja ungkapkan siapa sebenarnya yang ditutupi, yang dilindungi. Kalau misalkan benar-benar Pak Yosep tidak merasa bersalah, bersih, tidak tahu menahu dalam kasus ini, sesuai apa yang dikatakan di berbagai media massa yang sudah beredar. Baik, dalam rekaman video tersebut Yosep terlihat masih semangat dan masih cukup energik ya teman-teman. Meski demikian, raut kelelahan dari wajahnya itu nampak sekali teman-teman. Namun, setiap Pak Yosep diwawancara oleh siapapun, pasti beliau ini akan mengacungkan jempol dua dan juga tersenyum. Pasti seperti itu ya, tidak ada terlihat kesedihannya. Meskipun ia istri dan anaknya terbunuh secara mengenaskan. Ini aneh sekali memang, aduh kok begitu ya gestur dari aura wajah, melihat Yoris, melihat keluarganya kok tidak merasa bersedih seperti itu. Nah, Pak Yosep Hidayat matanya pun terlihat agak bengkak ya, yang bisa saja ini diartikan Yosep sudah tidak tahan, mungkin berada di tahanan seperti itu. Karena teman-teman yang namanya orang ditahan itu kan stres, jenuh, teman-teman, tidak ada kegiatan lain, tidak ada hiburan. Apalagi ini bagaimana kalau seumur hidup, ya kan, di tahanan atau juga hukuman mati. Nah, ini kan kasus seperti ini di Subang ini yang dihadapi adalah 340. Luar biasa, ini pasal yang sangat berat sekali. Kasus pembunuhan yang Yosep lakukan terhadap istrinya masih dalam penyidikan, dan karena hal itu tidak menutup kemungkinan penyidik akan mengambil keterangan darinya. Yang namanya orang sudah ditahan, sekarang 2 orang, saya yakin, analisa saya, bahwa tiap jam pasti diperiksa. Teman-teman, pasti diperiksa di dalam hal kasus ini. Wah, pokoknya pasti ini pertanyaannya itu meledak ya, ratusan yang dipertanyakan. Ini kan luar biasa. Pasti keterangan-keterangan yang tidak kita ketahui di publik pasti ini bocor di kepolisian seperti itu. Namun kan ini rahasia penyidik. Itu dugaan saya sendiri, hanya analisa teman-teman ya. Di sisi lain, bagaimana tanggapan dari Yoris? Yoris memberikan pernyataan berisi permintaan agar sang ayah menghentikan aksi manipulatifnya dan juga kebohongan. Ini aksi dari Yoris atau tanggapan dari Yoris seorang anak. Ya mungkin Pak, hentikan kebohongan dan juga memanipulasi data, keterangan-keterangan, pasti seperti itu. Karena dari dulu ya, Yoris sangat curiga juga. Terus Yosep juga mencurigai terhadap Danu dan juga Yoris. Nah teman-teman, ini yang memberatkan ke Pak Yosep adalah adanya bukti, adanya noda merah di baju yang dipakai oleh Yosep saat diduga menghabisi Ibu Tuti. Kemudian adanya keterangan Danu diperkuat lagi. Nah, kalau misalkan benar-benar tidak melakukan, tidak bersalah, kenapa kok bisa kena noda merah, teman-teman? Intinya kita ikuti terus kasus Subang ini, jangan bosan-bosan, teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin, kita sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Semangat terus intinya untuk mengikuti kasus ini sampai tuntas selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.